keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 02899993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini. Mari saya mengajak setiap kita saat ini, kita sama-sama mau beribadah kembali kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, kita mau menyatakan kebaikannya Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang terus kita sembah dan kita puji sampai selama-lamanya. Kami mau berdiam dekati hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau menyatakan bahwa kami mampu akan setiap kebaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Mari bertemu kami bersama. Haleluya. Jadi berdiam dekati hatimu. Di sana ku berlari, temu
mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, di dalam kasih setiamu dalam kehidupan kami, di dalam besarnya kebaikanmu Tuhan, dan kami tetap mau memilih Engkau sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan
Tuhan. Terima kasih untuk satu kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk satu penyelamatan yang Tuhan berikan cuma-cuma dalam hidup kami. Biar kami terus renungkan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami, kasih setia yang terus memimpin kami, yang terus mendukung kami melewati setiap masa-masa yang mungkin sulit ini Tuhan. Tapi kami tetap percaya, iman kami tetap padamu Tuhan. Biar setiap kami tetap berpegang teguh akan kasih-Mu, tetap berlindung terus Tuhan dalam naungan-Mu. Kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, tetap mau melayani-Mu dengan kasih setia. Kami Tuhan, setiap orang-orang yang percaya tetap mau memandang kepada Engkau di setiap apapun yang kami alami di hari-hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjadi orang-orang yang terpilih, dan kami mau kerjakan Tuhan apa yang menjadi bagian hidup kami, yaitu Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar renungan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Nya yang sudah Tuhan percayakan, biar jadi penyambung lidah bibir-Mu Tuhan. Biar setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan, itu semua berasal dari hikmat-Mu, itu semua berasal dari firman-Mu Tuhan. Biar firman itu mengalir di setiap telinga, di setiap mata yang melihat Tuhan. Biar firman itu menguatkan Tuhan, dan firman itu bertumbuh Tuhan menjadi satu rema, menjadi satu kekuatan, dan tidak ada satupun yang sia-sia dari setiap pujian, dari setiap penyembahan, bahkan dari setiap firman yang keluar Tuhan dari lewat hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau duduk tenang Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mau dengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salam sehat dan tetap semangat. Mari kita terus bersuka cita dan terus bersuka cita. Dalam keadaan yang apapun Saudara, kita mesti bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan gak berubah Saudara. Kuasanya, kasihnya, kebaikannya, setianya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ya, yang akan saya sampaikan pada hari ini, malamnya saya mimpi Saudara. Dalam mimpi saya itu sedang khotbah ya, dan dalam khotbah saya ucapkan kata ini berulang-ulang, yaitu jangan menyerah, maju terus. Jangan menyerah, tapi maju terus. Saudara, ketika bangun saya renungkan mimpi saya Saudara, dan saya dapati sebuah kebenaran bahwa ternyata menyerah sama berserah itu berbeda artinya Saudara. Sekalipun kata dasarnya sama, tetapi Saudara artinya berbeda. Menyerah adalah bila seseorang sudah pasrah ya, nggak mau berjuang lagi Saudara. Ya, orang yang menyerah adalah orang yang pasif ya, yang sudah pasrah sama kondisi ya, keadaan yang dialami, orang-orang yang dihadapi. Dan orang yang menyerah terus merasa bahwa situasi yang saat itu dia hadapi adalah yang terbesar, yang terberat, dan orang lain tidak mungkin mengalaminya seperti dia. Saudara, orang yang menyerah Saudara seringkali berpikir sudah tidak ada jalan keluar selain lari, meninggalkan masalah dan tidak menyelesaikannya. Itu menyerah Saudara. Tetapi berserah itu lain lagi. Berserah itu sebuah kata sifat yang aktif Saudara. Dia nggak pasrah, tetapi Saudara, dia nggak menyerah dengan kondisi ya, atau orang-orang yang saat itu dia hadapi. Saudara, orang yang berserah akan terus berjuang dengan keyakinan yang teguh bahwa seburuk apapun situasi yang saat itu dia harus hadapi, semuanya itu akan berlalu, pasti akan berlalu. Dan saudara, orang yang berserah sangat yakin bahwa semua yang terjadi yang harus dia hadapi semuanya mendatangkan kebaikan.
Saudara, saat saya renungkan kebenaran ini, saya tahu saudara dan saya diingatkan dengan satu pujian bahwa ku tak akan menyerah saudara, tetapi aku mau berserah kepada Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan untuk itu tema khotbah pada hari ini, ya saya berikan judul yaitu Kristen Militan. Ya, jadi saya akan sampaikan khotbah saya dengan mengambil sebuah tema yaitu Kristen Militan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, kata militan berarti bersemangat tinggi, ya, penuh dengan gairah, berhaluan keras, penuh pengabdian, mencintai dengan penuh pengabdian, dan tidak kenal menyerah. Saudara, sebuah karakteristik seperti militer, saudara. Saudara, apabila karakteristik ini, ya, militan ini diterapkan dengan benar, maka akan banyak orang-orang Kristen yang luar biasa, saudara. Tetapi sayangnya, saudara, banyak orang yang salah menerapkan karakter militan ini dalam kehidupan mereka. Banyak sekali orang-orang yang salah menerapkan karakteristik militan ini di dalam kehidupan keseharian mereka, sehingga banyak sekali orang-orang yang berhaluan keras, bertindak ekstrim, bertindak radikal, bertindak secara anarkis, saudara. Bahkan tidak sedikit orang yang merelakan nyawanya mati untuk sebuah keyakinannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab, saudara, satu kali peristiwa Petrus, saudara, iya, Petrus ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus saat itu. Yesus yang mau ditangkap, ya, oleh prajurit-prajurit Romawi. Dan saudara, Petrus, ya, mengambil pedang, merampas pedang, lalu saudara menebas telinga dari Malkus, salah seorang prajurit Romawi. Sudah dikasih oleh Tuhan, apakah ini, ya, yang digandaki Tuhan, militan yang seperti ini bertindak ekstrim, bertindak secara anarkis untuk membela keyakinannya, untuk membela Yesus Tuhannya, saudara? Lalu ada juga di dalam Alkitab, saudara, kalau saudara membacanya, saudara akan dapatkan di sana bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara, ya, mereka memiliki karakteristik militer. Mereka dengan penuh pengabdian membaktikan diri tanpa harus mengerti, ya, nggak ngerti apa-apa, yang penting pokoknya saya melakukan, gitu ya, ngabdi gitu. Saudara, kalau saudara lihat, ya, wawancara pendemo yang baru-baru itu, saudara, banyak orang yang demo, ya, saudara, tapi nggak ngerti, ya, nggak ngerti apa yang didemo, ditanya nggak tahu ya apa, ya, pokoknya ikut aja. Saudara dikasih oleh Tuhan, itukah militan yang benar? Dan contoh terakhir, saudara, kita akan melihat di dalam Alkitab, yaitu kisah Marta dan kisah Maria, saudara, perempuan dari sahabat Yesus yang bernama Lazarus. Satu kali Yesus datang berkunjung ke rumah mereka, dan Marta dan Maria menyambutnya dengan gembira. Saudara, dalam peristiwa itu, dalam cerita itu, saudara, dikisahkan bahwa Marta bekerja keras, masak, menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat Yesus, saudara. Ya, dia banting tulang, dia kerja keras mati-matian, saudara, ya, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhannya. Tetapi saudara, Maria diceritakan di sana duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan setiap perkataan Yesus. Sudah dikasih oleh Tuhan, menurut ukuran dunia, mata dunia, maka jelas akan dikatakan Marta seorang yang militan, lebih militan daripada Maria. Tetapi apakah benar bahwa seorang yang tahan banting tapi tanpa tahu yang terpenting, apakah itu militan yang sesungguhnya, militan yang benar? Sudah dikasih oleh Tuhan, mari kita sekarang melihat, ya, dan membayangkan
apabila karakteristik militan ini diterapkan dengan benar di gereja Tuhan, apa yang akan kita lihat dan apa yang akan terjadi. Sekali lagi saya ingatkan, militan berarti orang yang bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras, penuh pengabdian, mencintai dengan penuh pengabdian, dan tidak kenal menyerah. Apabila semuanya ini diterapkan dengan benar di gereja Tuhan, maka mari kita bayangkan dan melihat, tentunya akan terjadi satu terobosan yang sangat besar, saudara, di gereja Tuhan. Dan akan penuh, ya, di gereja akan penuh dengan orang-orang yang berdedikasi tinggi, saudara, berkemauan keras, penuh dengan hasrat keinginan untuk menghidupi firman Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran. Mereka sungguh-sungguh mengabdikan hidup mereka. Mereka dengan penuh gairah, saudara, mereka mencintai, saudara, firman Tuhan, dan dengan segenap hati hidup mereka, mereka melakukan kebenaran. Saudara, apabila karakteristik militan ini ada di dalam gereja Tuhan, maka gereja akan dipenuhi oleh orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan. Mereka akan penuh dengan keinginan, penuh dengan gairah, punya semangat yang tinggi untuk mengikut Yesus, untuk menjadi seperti Yesus, imago Dei, saudara. Mereka akan terus berlomba-lomba untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengikuti setiap teladan Yesus. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau militan ini benar-benar diterapkan dalam gereja secara benar, maka banyak orang-orang Kristen yang akan serius menjalani kehidupan kekristenan mereka. Tidak main-main, saudara, tidak setengah-setengah. Ya, kalau bahasa anak muda sekarang, nggak kaleng-kalengan, saudara, ya. Tapi mereka sungguh-sungguh mengiring Tuhan dengan sikap hidup, sikap hati yang benar. Dan setiap orang Kristen akan menjadi pelayan Tuhan yang melayani secara militan dan berani berkorban. Saudara, seandainya, ya, militan dengan benar ada dalam kehidupan orang-orang Kristen, maka inilah yang akan kita temukan, bahwa orang-orang Kristen akan melakukan segala sesuatu dengan digerakkan oleh kasih. Mereka tidak hanya punya semangat yang tinggi, punya gairah, penuh dengan kegairahan. Mereka tidak hanya penuh dengan pengabdian, tetapi, saudara, apapun yang mereka lakukan terus digerakkan dengan yang namanya kasih. Sesuai firman Tuhan, saudara, ya, perintahnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan sama seperti itu kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dalam kitab Wahyu pasal 2, saudara akan temukan di sana, ya, jemaat Efesus, ya, gereja Efesus. Apa yang kurang dalam kehidupan mereka? Kehidupan kerohanian mereka, pelayanan mereka. Firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu pasal 2, mereka bekerja keras, mereka melayani, mereka penuh dengan semangat, saudara. Mereka penuh dengan pengabdian, tidak kenal menyerah, saudara. Tetapi semuanya itu dicela. Kenapa? Karena tidak ada kasih di dalamnya. Mereka melakukannya tanpa digerakkan oleh kasih. Seorang yang militan, saudara, Kristen yang militan adalah Kristen yang penuh dengan kasih. Apapun yang mereka lakukan, mereka dasari dengan kasih. Mereka digerakkan oleh kasih Kristus, kasih agape, saudara, kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak menuntut apapun. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang Kristen yang militan akan digerakkan dengan yang namanya sebuah kerelaan. Saudara,
Mereka menjadi rela untuk dibentuk, mereka menjadi rela untuk diproses. Tetapi saudara, pada zaman sekarang ini banyak orang-orang Kristen yang pragmatis. Apa itu pragmatis, saudara? Orang yang pragmatis adalah orang yang cenderung berpikir secara praktis. Pikirannya sempit, pikirannya instan. Mereka hanya menginginkan segala sesuatu yang diinginkan, ya, yang dikerjakan, ya, dengan cepat tercapai, saudara, tanpa berpikir panjang dan nggak mau lama-lama, nggak mau lewatin proses. Itulah orang-orang Kristen zaman sekarang, saudara. Orang-orang Kristen pragmatis, maunya cepat, doa juga cepat, apapun maunya instan, ya, nggak mau pikir panjang, saudara, dan nggak mau diproses. Ya, kalau kita sering nyanyikan waktu Tuhan yang terbaik, kapan? Gak tahu. Jalanin aja, sabar aja, rela aja, nungguin sampai Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Sudah dikasih oleh Tuhan. Orang-orang Kristen yang militan akan hidup dalam kekristenannya dengan penuh kerelaan, saudara. Mau diproses, mau dibentuk, mau sabar menunggu waktunya Tuhan, saudara. Dan tidak berpikir sempit, saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Hal yang selanjutnya, orang-orang Kristen militan adalah orang-orang Kristen yang terus bergerak dalam perjuangan. Mereka akan berjuang untuk terus menjadi lebih baik. Mereka akan terus berjuang untuk terus melawan dosa. Mereka akan terus berjuang untuk melawan iblis. Ya, sekali lagi, musuh kita bukan darah dan daging, saudara, tapi musuh kita adalah iblis. Saudara, orang-orang yang militan adalah orang-orang yang terus berjuang untuk melawan iblis dan segala tipu muslihatnya. Saudara, lalu apa ya yang menjadi kunci untuk menjadi orang Kristen yang militan? Yang pertama, saudara, kita nggak boleh menjadi orang Kristen yang terus kompromi, ya, yang mau terus kompromi, saudara. Ingat, Hawa jatuh dalam dosa karena sebuah kompromi, ya. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ayat 4, saudara perhatikan baik-baik. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Sudah dikasih oleh Tuhan, orang Kristen yang militan tidak kompromi, tapi mereka hidup beda, saudara. Hidup beda seperti yang Petrus tuliskan. Sekalipun mereka ada di tengah-tengah kenajisan, ketidaksenonohan, mereka di tengah-tengah segala keinginan, hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, saudara, tetapi sudah dikasih oleh Tuhan. Petrus menuliskan di sana bahwa aku heran engkau tidak ikut mencemplungkan dirimu. Nggak ada kompromi untuk sebuah dosa dan keinginan kedagingan, saudara. Jadi saudara, kunci untuk menjadi militan yang pertama, jangan pernah kau kompromi dengan dunia ini dan seisinya, apapun yang ada di dalamnya. Saudara, yang kedua, untuk engkau kunci untuk engkau menjadi seorang Kristen yang militan, yang kedua adalah jangan kau pernah menoleh ke belakang. Jangan lihat lagi apa yang sudah di belakang, tetapi terus pandang lurus ke depan, saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Untuk itu, mari buka dirimu untuk ditegur, buka dirimu untuk diproses, buka dirimu, saudara, untuk dinasehati, saudara. Karena saudara,
Iya, perjalanan kekristenan kita untuk menjadi militan itu kan nggak mudah, saudara. Tadi di dalam suratan Petrus sana dikatakan bahwa banyak orang yang akan memfitnah engkau, ya, dengan kehidupanmu, bahwa engkau tidak mau ikutannya, engkau tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, jangan pernah kau menoleh ke belakang kembali, tapi biarlah pandanganmu lurus ke depan, saudara. Dalam Yohanes 6 ya, ayat 60 dan ayat 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Mereka tidak militan. Mereka bukan pengikut Yesus yang militan, saudara. Ketika teguran keras datang, ketika hal-hal yang tidak mengenakan itu mereka harus hadapi, mereka menoleh ke belakang. Saudara, pada zaman sekarang banyak orang-orang muda, ya, banyak orang-orang Kristen yang senang dengan khotbah yang lucu-lucu, ya, saudara, yang menarik, saudara. Sementara kalau khotbahnya keras, khotbahnya merupakan satu teguran, satu templakan, saudara, mereka kabur, saudara, ya. Ya, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 6, saudara, bahwa mulai dari saat itu banyak orang yang mundur, ya, banyak orang yang nggak ngikut Yesus lagi, mereka menoleh ke belakang, ya. Saudara, hal yang selanjutnya, kunci untuk menjadi militan adalah jangan menjadi pengagum doang, tapi jadilah pengikut. Saudara, banyak orang Kristen yang hanya menjadi pengagum. Enak sih, saudara, ya, kalau cuma ngagumi doang kan nggak terikat. Kagum, ya, kan nggak perlu ada ikatan apa-apa, cuma kagum doang. Tetapi untuk menjadi pengikut, saudara, maka seseorang harus militan, karena hidupnya terikat dengan pribadi yang mereka kagumi, ya. Sudah dikasih oleh Tuhan untuk menjadi, ya, orang Kristen yang militan. Jadilah pengikut Kristus, bukan cuman pengagum, saudara, tetapi jadilah pengikutnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari, saudara, siang hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, kita mau berubah. Kita tidak menjadi orang Kristen yang tanggung, saudara, ya, tetapi menjadi orang Kristen yang militan. Mungkin kita difitnah, mungkin kita dianiaya, mungkin kita dijauhi, tetapi saudara, kita tahu, ya, kita nggak perlu takut, sebab Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Matanya mengawasi, dia menjaga, dan dia akan menjadi pembela kita. Seperti tertulis, kalau Allah di pihak kita, ya, kalau Allah menjadi pembela kita, siapa yang akan menggugat kita, saudara? Iya, siapa yang akan menggugat kita? Sudah dikasih oleh Tuhan, saatnya, ya, orang Kristen menjadi orang Kristen yang memiliki karakteristik seperti militer, penuh semangat, dedikasi yang tinggi, penuh gairah, ya, punya pengabdian, cinta akan Tuhan, berhaluan keras, menjadi frontal, saudara, dalam menunjukkan kasih Tuhan, ya, mengasihi Tuhan dan ketaatan akan firman Tuhan. Mari setia, saudara, dan militan dalam kehidupan iman kita dan kehidupan rohani kita, manusia batin kita. Saudara, dalam Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa Paulus, ya, adalah orang yang militan sepenuh hidupnya. Dia serahkan buat Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Dia punya semangat yang tinggi, gairah yang luar biasa untuk mencintai Tuhan. Dan dalam pengabdian yang sungguh-sungguh, saudara, dia nggak pernah kenal menyerah untuk terus melakukan kebenaran. Saya tutup dengan ini, saudara. Mungkin banyak orang yang katakan bahwa ini masa sulit, kondisi yang susah, pandemi, keadaan yang gak baik.
keadaan yang begitu sukar. Banyak orang yang bilang saya sudah jenuh ibadah online ini ya. Saya pengen ketemu di gereja, ya siapa yang nggak pengen, saudara. Banyak orang yang sudah tawar, ya sudah mulai mau mundur, saudara. Dan mereka bilang bahwa aduh kering, ya dingin, udah tawar. Saudara, mari jadikan tantangan yang ada bukan sebagai rintangan untuk menghambat engkau, untuk memperlambat dan menghentikan engkau untuk maju, tetapi jadikan tantangan ini, pandemi ini, situasi ini sebagai peluang, sebagai kesempatan, dan menjadi pemicu untuk kita lebih militan lagi. Kita menjadi orang-orang Kristen yang militan, saudara, yang terus bersemangat, gak pantang menyerah, terus penuh pengabdian, mau berkorban, saudara, dan tidak kenal menyerah. Dunia ini, saudara, ya dunia yang kita hadapi saat-saat ini dan masa yang akan datang tidak bisa kalau kita menghadapinya dengan keraguan, dengan setengah-setengah. Tetapi kita harus militan, saudara. Ya, kita harus punya karakteristik militer. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang militan. Tuhan memberkati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Dan saya percaya firman Tuhan sangat memberkati saudara. Dan firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya segenap hati kita terus bersyukur, dan inilah setiap permohonan kita sama Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahan kami. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, kataku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Berpegang teguh pelaku-pelaku kebenaran di dalam Tuhan. Biar firman itu hidup dan kami mau menghidupi firman itu, Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau mengurapinya lebih lagi ya Tuhan. Engkau yang akan memperluas setiap kapasitasnya ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau tidak meninggalkannya, dan kasih-Mu terus melimpah-limpah bagi kehidupannya. Terima kasih Bapa, biar kami seumur hidup kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, ini persembahan dari hati kami. Ini segenap permohonan doa-doa kami Tuhan. Kami bawa sidang jemaat-Mu ke dalam doa-doa kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap rumah tangga mereka, pribadi lepas pribadi Tuhan. Setiap anak-anak mereka Tuhan Engkau berkati Tuhan, bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, biar mereka boleh terus melihat Engkau, memandang Engkau, dan terus percaya kepada Engkau bahwa pertolongan-Mu itu sungguh ada di dalam hidup mereka. Mereka tidak berkekurangan ya Tuhan. Terus Tuhan pelihara jemaat-jemaat-Mu ini ya Bapa. Yang sakit Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh pulihkan Tuhan. Biar ada satu kesegaran rohani yang baru Tuhan. Ada satu kebangkitan iman Tuhan. Biar di setiap rumah tangga mereka boleh lebih lagi merasakan kasih-Mu. Bahkan mereka boleh menjadi berkat Bapa buat sekitar mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biar kami pergunakan Tuhan hidup kami dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terus melangkah Tuhan dari dalam satu kemuliaan sampai kemuliaan lainnya Tuhan. Terus Tuhan, kami akan melewati masa-masa sulit ini dengan berhasil, dengan berkemenangan di dalam Engkau. Dan kami tidak takut Tuhan, asal Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa.
Bapa, terimalah setiap permohonan doa-doa kami ini ya Tuhan. Terimalah setiap persembahan nyanyian-nyanyian kami, setiap sembah dari rasa syukur hati kami Tuhan. Terima kasih, kami mau berdoa syafaat untuk bangsa kami, tempat kami dilahirkan, tempat kami berdiri Tuhan, tempat kami mencari nafkah kehidupan Tuhan. Oh sungguh Tuhan, syukur buat tanah air kami ya Tuhan, syukur buat bangsa Indonesia kami Tuhan. Apapun yang terjadi, setiap keributan yang ada, setiap sakit penyakit yang ada Tuhan, Tuhan izinkan itu terjadi Bapa. Tapi biar itu menjadi satu kekuatan, biar Tuhan kami setiap anak-anak-Mu yang terus berpegang dan percaya kepadamu Tuhan, kami akan terus diselamatkan, kami akan terus disembuhkan Tuhan, dan kami tidak takut di dalamnya Bapa. Kami berdoa untuk masa-masa yang sulit ini Bapa, untuk kepemerintahan yang ada Bapak, kuatkan hati Bapak Presiden kami Tuhan, biar hikmat-Mu, biar visi-Mu, biar penggenapan dari Allah Tuhan, biar hati yang terbuka, hati yang mengasihi rakyat-rakyatnya ya Tuhan, boleh Tuhan terpancar lewat Bapak Presiden kami ini, lewat setiap tenaga yang ada Bapak, lewat menteri-menteri yang ada ya Tuhan, setiap kabinet-kabinet yang ada Tuhan, biar mereka takut akan Tuhan, biar mereka Tuhan boleh memandang hatinya Tuhan, kiranya Tuhan Kau tidak meninggalkan bangsa kami, biar Indonesia kami lepas dari segala kutuk, biar Indonesia kami Tuhan lepas dari segala sakit penyakit. Kami ya Tuhan percaya anak-anak-Mu terus berdoa, bersyafaat untuk tanah air kami akan dipulihkan, akan dibangkitkan, akan dimenangkan lebih dan lebih lagi Tuhan. Setiap sistem perekonomian yang ada Tuhan yang akan membantu, Tuhan yang akan punya perpanjangan tangan-Mu Tuhan, Indonesia semakin lebih lagi dibangkitkan Bapak. Terima kasih, ini hidup kami, ini segenap hati kami, biar kami terus setia, biar kami terus tetap taat, biar kami terus tetap berpegang teguh iman kami, terus memandang kepada Engkau. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dan kami mau kerjakan keselamatan itu Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau terus beracara di setiap rumah, Engkau terus beracara di setiap hati, setiap harinya, setiap saatnya Tuhan. Engkau Tuhan terus berbicara dari hati ke hati, dari pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar Tuhan kami semua boleh merasakan Engkau dijamah Tuhan, ditolong Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, berkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biar kami terus boleh bergandeng tangan Tuhan, bersatu hati menyelesaikan Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami ini Tuhan, memberikan setiap pujian yang terbaik, permainan musik yang terbaik bagi Engkau Tuhan, dan itu semua manis Engkau dengar Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa-doa kami, dan kami sebentar mau terima setiap berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai kau di segala jalanmu, hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, sama-sama kita umat yang diberkati Tuhan, kita katakan Amen.